Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas soal prediksi pemahaman bacaan dan menulis SNBT 2024. Seperti apa soal dan pembahasannya? Yuk berikut kita simak videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Baik teman-teman, kita langsung bahas soal nomor pertama. Penulisan kata baku yang salah pada kata yang bercetak tebal berdasarkan teks tersebut adalah. Jadi yang ditanyakan di sini penulisan kata bakunya. Jadi kamu harus tahu gitu ya. Penulisan kata baku itu adalah yang sesuai pengucapan baik penulisannya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBBI dan sudah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan dia tidak sesuai penulisannya dengan KBBI dan tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, berarti penulisan katanya itu tidak baku namanya ya, karena tidak sesuai. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan teks ini, di sini ada kata profesi, praktek, strategis, inovatif, dan andil gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu cek teman-teman di KBBI gitu ya, kata profesi ini sudah merupakan kata baku, baik penulisan dan pengucapannya udah sesuai dengan KBBI. Kemudian di sini ada kata praktek. Nah, kata praktek di sini tidak sesuai dengan penulisan ataupun pengucapan KBBI. Kenapa? Karena seharusnya ini bukan menggunakan huruf E, tapi dia menggunakan huruf I. Jadi harusnya kata baku yang tepat itu adalah praktik, bukan praktek. Berarti di sini kita udah ketemu nih yang salah. Berarti yang salah itu adalah praktek gitu ya, yang seharusnya praktik. Nah, tentu kalau kita lihat di sini Kak, profesi udah sesuai. Strategis juga sudah sesuai penulisannya dengan KBBI, begitu juga dengan kata inovatif dan kata andil. Nah, yang nggak sesuai itu adalah praktek. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Konjungsi yang tepat untuk mengisi rumpang pada paragraf ketiga adalah, nah di sini ada rumpang teman-teman dan dia minta kamu mengisi itu dengan konjungsi. Jadi kamu ingat konjungsi itu adalah kata penghubung gitu ya. Nah jadi nanti teman-teman kata penghubung atau konjungsi itu terbagi ke dalam 4 gitu ya. Nah salah satunya itu adalah kata penghubung antar kalimat. Kenapa? Karena yang di sini itu konjungsi yang dia minta itu di awal kalimat gitu. Jadi konjungsi antar kalimat itu biasanya dia menghubungkan dengan kalimat sebelumnya dan biasanya dia ada di awal kalimat gitu ya kata hubungnya. Biasanya juga kamu harus tahu hubungannya itu apa biar kamu tahu kata penghubung yang tepat untuk dituliskan gitu ya. Nah biasanya kalau misalkan dia nggak hubungan pertentangan, ada penambahan, kemudian ada penegasan, kemudian ada sebab akibat seperti itu. Jadi kamu harus tahu dulu hubungannya apa, baru bisa tahu konjungsi apa yang kamu gunain seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini disebutkan di industri kreatif pekerja juga perlu memiliki daya juang yang tinggi dan sikap pantang menyerah dalam menjalankan usaha. Bla bla bla. Tantangan di sektor ekonomi ini harus selalu diwaspadai dan menyikapi dengan bijak seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini gitu ya. Nah, ini adalah suatu penegasan gitu ya. Kenapa? Karena di industri kreatif itu perlu memiliki daya juang dan tentunya ada tantangan di sektor ini yang harus selalu diwaspadai seperti itu. Nah, jadi ini adalah bentuk suatu penegasan. Kenapa? Karena di industri kreatif nggak hanya perlu daya juang yang tinggi dan sikap pantang menyerah, tapi ada juga tantangan di sektor ekonomi yang harus diwaspadai seperti itu. Jadi kalau misalkan bentuknya penegasan, konjungsi yang tepat itu menggunakan kata meskipun demikian gitu ya. Nah jadi teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B. Kenapa? Oleh karena itu kurang tepat gitu ya. Biasanya kata oleh karena itu digunakan
untuk menghubungkan akibat gitu, atau hal yang bakal terjadi seperti itu ya. Kemudian selain itu biasanya dia penambahan, kemudian sesungguhnya biasanya dia juga menambahkan dari yang sebelumnya atau penekanan gitu ya. Kemudian setelah itu biasanya dia menghubungkan waktu seperti itu, atau hal-hal yang telah dilakukan setelahnya, ada urutannya. Jadi makanya jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B, meskipun demikian. Oke, kita lihat soal berikutnya. Imbuhan yang tidak tepat pada paragraf ketiga adalah gitu ya. Nah, jadi kamu lihat di sini ada kata menandakan. Ya, kata menandakan di sini ada pada kalimat 1 di paragraf ketiga. Nah, imbuhan di sini sudah tepat. Kenapa? Karena bentuk kalimat ini itu bentuknya aktif gitu ya. Kenapa? Karena di sini disebutkan sektor ekonomi kreatif tumbuh sekitar 5,76% yang menandakan. Nah, yang menandakan bahwa jenis ekonomi ini berada di atas sektor listrik, gas, air bersih, pertambangan, pertanian maupun jasa lainnya gitu. Jadi imbuhannya sudah tepat gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada kata memenangkan. Nah, kata memenangkan di sini juga sudah sesuai gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada kata dituntut. Kata dituntut juga sudah tepat. Kemudian menyikapi. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Di sini dia menggunakan imbuhan awalan di, kemudian tetapi di sini awalannya me. Dimana kalau misalkan kalimat itu tepat gitu ya, harus adanya kesejajaran gitu ya. Apalagi imbuhannya. Jadi karena di sini imbuhannya di, nah berarti harusnya ini bukan menyikapi, tapi lebih tepatnya itu adalah disikapi seperti itu. Nah, jadi teman-teman jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D, menyikapi. Oke, sekarang kita lihat soal berikutnya. Kesalahan penggunaan tanda baca pada paragraf ketiga adalah, jadi teman-teman penggunaan tanda baca itu nanti bisa jadi penggunaan tanda titik gitu ya, atau titik koma, atau penggunaan tanda baca koma gitu. Jadi kamu bisa cek gitu ya. Nah, tapi biasanya yang sering keluar di SNMPT itu dia penggunaan tanda koma. Nah, kalau misalkan kita lihat gitu ya, berdasarkan teks yang ada pada paragraf ketiga ini, penggunaan tanda baca untuk kalimat satu ini udah sesuai gitu. Kenapa? Di sini ada penggunaan tanda koma. Nah, biasanya tanda koma itu untuk memisahkan rincian. Nah, ini sudah tepat ya kalimat satunya. Kemudian kalimat kedua, di sini juga sudah tepat penggunaan tanda titiknya, revolusi industri 4.0. Nah, jadi ini sudah tepat. Kemudian di kalimat ketiga, oleh karena itu, nah di sini penulisan tanda komanya tidak ada gitu. Kenapa? Karena ini itu adalah konjungsi, seharusnya setiap konjungsi antar kalimat gitu ya, yang ada di awal kalimat dia setelah itu menggunakan tanda koma. Karena ini nggak ada tanda komanya, berarti ini kalimat yang salah gitu ya penggunaan tanda bacanya. Makanya teman-teman tentu berarti karena opsi C-nya udah salah, berarti jawabannya yang kalimat 3 ya. Berarti untuk 4 dan 5 sudah tepat. Oke teman-teman, nah di sini kakak punya soal terakhir buat kalian. Silakan kalian kerjakan dan hasil jawabannya silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.